Selamat malam Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya dengan Boas Tony dari Lembaga Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Dan malam hari ini kita sudah bergabung dengan hambanya Pendeta Fu Kuet Kiong. Beliau merupakan anggota bidang 4 kemitraan dari MPK Indonesia. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembahasan terkait lanjutan dari kitab Nehemia, dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Dan sebelum kita mendengarkan penjelasan dari beliau, kita mengawali terlebih dulu dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih khusus buat malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya setiap kami yang mendengar bisa mengerti dengan baik, dan Tuhan memberkati dari awal hingga akhirnya, khususnya setiap perangkat yang kami gunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, langsung saja bersama dengan hambanya dan kami persilakan. Shalom, sahabat-sahabat MPK dimanapun berada. Terima kasih Pak Tony. Kita bersama-sama kembali dalam program Task Force Doa dan Konseling dari MPK Indonesia. Malam hari ini saya akan bacakan untuk kita terlebih dahulu firman Tuhan di Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu aku tiba di Yerusalem sesudah 3 hari di sana. Aku bangun pada malam hari bersama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang diberikan Allahku dan dalam hatiku untuk kulakukan bagi Yerusalem. Bahkan tidak seekor binatang pun bersamaku selain yang kutunggangi. Pada malam hari itu aku keluar melalui pintu gerbang lembah ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan saksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat melewati tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali dan masuk melalui pintu gerbang lembah. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apapun kepada orang Yahudi, baik kepada para imam, para pemuka, para penguasa, maupun para petugas lainnya. Lalu aku berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami? Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa baiknya tangan Allahku yang melindungi aku dan apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Lalu dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Mendengar hal itu, Sanballat orang Horan dan Tobia orang Amon, pelayan raja serta Gesem orang Arab mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Ayat yang ke-20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Nehemia pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20, saya melihat bagian tersebut dengan satu tema, yaitu bicara tentang bagaimana bangkit membangun kembali Yerusalem yang temboknya telah runtuh. Kita tahu bahwa latar belakang bagian ini berbicara tentang Yerusalem yang runtuh temboknya dan pintu gerbang yang terbakar. Saya mengajak kita melihat bagaimana sedihnya kemalangan di hati mereka karena kota tanpa tembok berarti kota tanpa keamanan. Bahwa rakyat saat itu tanpa harapan dan mereka melihat masa depan yang semakin suram. Setiap kita juga sama seperti
mereka yang di Yerusalem. Hari-hari ini kita punya tembok yang runtuh mungkin dalam keluarga kita. Mungkin tembok iman kita sudah goyah. Mungkin tembok mental kita sudah masuk dalam fase gangguan kesehatan mental. Atau tembok pelayanan kita tidak lagi kuat berdiri dan kokoh. Nah, saat ini saya mengajak kita melihat bahwa bukan saat di mana di Yerusalem tembok gerbang yang runtuh dan pintu-pintu yang terbakar. Tapi mari kita bertanya, bagaimana dengan kondisi kita hari ini dan keluarga kita, dalam pelayanan kita, di dalam masa depan kita. Ada banyak mungkin anak-anak Tuhan yang hari ini perlu mendengarkan kembali panggilan Nehemia untuk memulihkan. Apa yang saya maksud dengan panggilan Nehemia memulihkan? Kita lihat selanjutnya. Bahwa Nehemia memeriksa dan menilai dengan jujur keadaan kota yang ada. Nehemia menghidupi panggilan untuk memulihkan. Dan dia memeriksa dengan detail diceritakan. Setiap kerusakan yang ada, real. Dia turun ke lapangan, dia periksa, dia diam-diam, dia datangi. Dan itu sudah kita baca di Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Bagaimana setelah Nehemia memeriksa dan melihat itu semua, Nehemia menyampaikan visi yang memberi harapan, memberikan arah yang jelas, arah yang praktis. Nehemia juga menghadapi namanya tantangan dari oposisi. Bagaimana ketika Nehemia mau melangkah dengan iman, di situ Nehemia menghadapi tantangan. Dari siapa? Dikatakan di sini dari Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon, dan Geshem orang Arab. Nah, panggilan Nehemia ini adalah panggilan untuk memulihkan kembali tembok Yerusalem, memulihkan kembali harapan dari penduduk Yerusalem, membawa kembali yang namanya masa depan yang cerah bagi penduduk Yerusalem. Tetapi Nehemia memberikan sebuah gambaran jelas untuk kita. Bergerak, teliti, lihat, miliki visi, tapi visi juga memiliki tantangan. Karena itu apa yang bisa kita belajar dari Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Yang pertama, kita lihat selanjutnya, yaitu bahwa nilai dengan jujur, lihat langsung keadaan. Wah, itu dicatat tuh di ayat 11 sampai ayat 15. Itu mencatat jelas apa yang Nehemia kerjakan. Dia diam 3 hari. Nehemia itu tidak gegabah. Nah, ini dalam hal-hal pekerjaan Tuhan. Kita melihat Nehemia memberikan teladan. Dia tenang, dia berdoa, dia merenungkan apa yang harus dia kerjakan. 3 hari mengingatkan kita tentang keadaan Esther dan Mordekai. Masih ingat di kitab Esther ketika Esther harus menghadap kepada raja. Di mana Esther berkata, berdoalah untuk aku, dan aku dan dayang-dayangku akan berdoa juga. 3 hari yang bukan hanya bicara tentang puasa. 3 hari yang dia merenungkan, meminta tuntunan Tuhan. Langkah apa yang harus dilakukan. Kita tahu Nehemia setelah diam 3 hari, dia memeriksa kerusakan secara real. Bukan menunggu dari laporan yang ada. Ini tanggung jawab pekerjaan Tuhan yang dihidupi sungguh-sungguh. Sama seperti dalam hal apapun bekerja, harus ada tanggung jawab. Harus siapkan waktu. Harus melihat dengan sungguh. Nah, ini Nehemia. Dari ayat 11 sampai 15, dia berdiam, dia tidak gegabah, dia tenang, dia berdoa, dia renungkan. Setelah itu dia pergi lihat kerusakan secara real. Apa hubungannya dengan kita hari ini? Kalau kita belajar dari ayat 11 sampai 15 yang dilakukan Nehemia, saya melihat bahwa kita bisa belajar bersama-sama. Pemulihan dimulai ketika kita berani melihat kenyataan. Jadi bukan melarikan diri dari kenyataan, bukan pergi dari fakta dan menyangkal fakta, bukan menolak fakta, tetapi
punya keberanian untuk menghadapi fakta itu. Di sini kita melihat banyak orang gagal dipulihkan karena tidak mau melihat kerusakan secara jujur. Bagaimana keluarga kita? Ya kalau kita memang keluarga tidak baik-baik, kita harus akui. Ya kita belajar. Apa yang kurang baik dan terbaik. Ada banyak orang gagal dipulihkan karena tidak mau melihat kerusakan secara jujur. Kerusakan itu mungkin dalam pelayanan. Apa yang harus diperbaiki dalam pelayanan? Kalau bicara tentang MPK Indonesia, kita ada grade-nya. Sekolah grade A, grade B, grade C, grade D, grade E. Yang E ini dalam kondisi yang siap tutup. Bapak Ibu, Saudara, sekolah Kristen tidak baik-baik saja. Itu diungkapkan Pak Hadi Irawan. Nah, ini kejujuran. Melihat kenyataan dan fakta. Sehingga keluar statement sekolah Kristen di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apa berita bahwa tidak baik? Mengejutkan. Saya melihat dan mendengar, membaca data yang ada. Hampir 50% sekolah Kristen ada di grade E. Grade E ini adalah satu level yang menunggu ditutup. Mungkin yayasannya, mungkin karena muridnya tidak siap, tidak cukup, bidang sekolah sistem manajemennya tidak baik, semua. Nah, untuk memperbaiki harus ada kejujuran pengakuan. Nah, MPK Indonesia memberikan sebuah pengakuan dan terbuka. Kalau dengan pengakuan itu akhirnya kita melihat kekurangan ada. Nah, disitulah kita belajar. Pemulihan dimulai ketika kita berani melihat kenyataan. Nah, kenyataan seperti itu. Nah, kita lihat selanjutnya. Yang kedua, dari Nehemia. Langkah kedua, setelah Nehemia melihat kenyataan, fakta yang ada, dia mengakui kerusakan yang ada. Ya diam-diam melihat, ya 3 hari dia diam, dia berdoa, dia renungkan, lalu dia pergi periksa, dia sampaikan. Terbuka, ini faktanya. Dan dia memberikan sebuah solusi, yaitu visi yang memberi harapan. Saya sebut ini visi yang memberi harapan. Mengapa? Kalau kita lihat tindakan Nehemia ketika menyampaikan visi ini, Nehemia mengumpulkan pemimpin. Dan dia bicara ke pemimpin, kamu lihat nggak kemalangan kita? Lalu Nehemia menyampaikan, bagaimana kalau kita bangun kembali? Dan dia bersaksi, aku bisa pulang ke Yerusalem karena tangan Allah yang murah menyertai aku. Nehemia pernah menghadapi kondisi yang penuh pergumulan ketika meminta izin ke raja. Tidak mudah. Tapi dia mengatakan tangan Allah yang murah menyertai aku. Nehemia bukan hanya menyampaikan visi yang memberi harapan. Tapi dalam visi yang memberi harapan itu, Nehemia bicarakan kepada pemimpin, Nehemia berikan visi yang jelas dan praktis, Nehemia menyampaikan bagaimana kesaksian dia sudah melalui proses penyertaan Tuhan. Seolah-olah Nehemia berkata, kita, kalau kekuatan kita bangun kembali, kita nggak kuat. Tapi tangan Allah yang penuh kemurahan, itu yang menyertai aku, tiba di Yerusalem. Bisa dapat izin dari raja. Nehemia mengakui, dia percaya. Tembok Yerusalem juga akan sukses bisa dibangun. Karena ada penyertaan Tuhan. Nah, apa yang kita belajar dari ayat 17 dan 18? Dari visi yang memberi harapan. Dari cara Nehemia mengumpulkan pemimpin, memberikan visi yang jelas, praktis, dan bahkan menyaksikan, bersaksi tentang tangan Allah yang murah menyertai. Saya mengajak kita melihat bahwa dalam keluarga, kita lihat selanjutnya, bahwa kita perlu memberikan bukan hanya kritikan. Oh ini kurang, keluarga kita kurang ini, kita kurang hal ini, mengkritik pasangan kita, anak mengkritik orang tua. Tapi kita melihat bahwa selain mengakui kenyataan kekurangan, Nehemia melakukan satu hal. Ada arah yang jelas. Nah, kalau kita pemimpin keluarga, pasangan dan keluarga, dalam berkeluarga, sampaikan arah rohani yang jelas. Itu penting. Bagaimana kita mau bahwa warisan iman itu turunkan bagi generasi. Kita harus sampaikan bahwa bagaimana kita mau
keluarga kita tidak meninggalkan Tuhan, generasi-generasi selanjutnya. Bagaimana kita menempatkan edukasi rohani, teladan rohani di dalam keluarga. Seperti 5 menit berdoa mungkin, kumpulan keluarga bersama-sama, ada kebiasaan membaca Alkitab yang diterapkan, ada bersama-sama duduk makan malam yang berdoa bersama-sama, sampaikan arah rohani yang jelas. Kedua, kalau belajar dari ayat 17-18 yang dilakukan Nehemia, apa hubungannya dengan kita? Kalau dalam pelayanan, visi itu harus dimengerti bersama. Nggak bisa hanya kita ngerti. Kami di MPK, kita juga di MPK. Punya visi yang jelas, misi yang jelas. Kalau bicara tentang berkaitan dengan kehidupan pribadi, ayat 17-18 Nehemia memberikan sebuah panduan untuk kita bahwa dalam hidup ini kita punya target pemulihan yang nyata. Nah, ini akhir tahun. Biasa akhir tahun kita akan mengevaluasi kembali sepanjang tahun perjalanan hidup kita. Dan memasuki tahun yang baru kita membuat target yang baru. Kita melihat target kita di tahun ini sudah berjalan dengan baik apa belum. Nah, demikian juga dalam kehidupan pribadi yang kita belajar dari Nehemia. Nehemia memberikan satu goal, yuk kita bangun kembali. Nah, visi yang dari Tuhan akan membangkitkan semangat orang lain untuk sama-sama membangun. Mari kita hadirkan visi yang dari Tuhan. Nehemia memisahkan antara ambisi dan visi. Nehemia menyampaikan tangan Tuhan yang murah menyertai aku. Nehemia sedang mengatakan, bukan aku yang hebat, Tuhan yang bekerja. Kita sampai ada pada saat sekarang ini, titik ini. Nah, kita lihat yang ketiga. Kita belajar, sekarang kita masuk ayat 19 sampai 20. Ya, tadi ayat 11 ya sampai 14, 11 sampai 16. Lalu ayat 17 sampai 18, sekarang ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 20. Di mana di sini kita melihat Nehemia tetap teguh menghadapi yang namanya tantangan dari oposisi yang ada. Saya mencatat di sini bagaimana Nehemia menolak sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dia nggak mau. Ya, musuh rohani itu, musuh itu ada. Musuhnya Nehemia adalah Sanballat, Tobia, orang Arab yaitu Geshem, menantang pembangunan. Mereka mengolok-olok, kalau sekolah sekarang disebut membuli. Dan dalam kerohanian, jangan berharap tidak ada musuh. Musuh itu ada. Namanya kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tantangan itu ada. Yang jelas pasti satu oknum yang tidak suka kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan. Yaitu apa? Yaitu iblis. Nah, musuh itu bisa dalam bentuk memberikan keraguan, rasa takut, kritik yang tajam, intimidasi, suara negatif. Tapi Nehemia bilang gini, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami tetap berhasil. Dia yang membuat kami bisa berhasil. Dan kami bisa seperti hari ini karena Allah yang menyertai kami. Nah, inilah langkah ketiga yang saya lihat dalam membangun tembok Yerusalem. Tetap teguh menghadapi oposisi. Saya tidak tahu tantangan apa kita sebagai guru, sebagai yayasan, sebagai kepala sekolah, sebagai sekolah Kristen. Tapi hari ini apapun yang kita hadapi, hari ini kita melihat 3 kunci dari pemulihan yang kita belajar dari Nehemia pasal 2 ini. Ayat 11 khususnya sampai ayat 20. Kita lihat selanjutnya. Yang pertama, melihat kenyataan dengan jujur. Ya, sekolah Kristen ada kekurangan, ada, jujur terbuka. Kita melihat sistem di yayasan kita, ada yang kurang, dengan melihat kekurangan kenyataan itu, kita bisa dalam membangun kembali dengan jelas. Ya, melihat kenyataan dengan jujur ini penting. Ya, berani mengakui kerusakan di dalam yayasan kita, sekolah kita, apa yang perlu diperbaiki, itu akan bermanfaat untuk kita mengambil sebuah visi dan misi. Yang kedua, kunci pemulihan ya dari Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Sampaikan
visi dengan berani. Ya, apa yang jelas ya, yang daripada Tuhan. Memberikan pernyataan harapan daripada karya Tuhan. Itu dilakukan oleh Nehemia. Nehemia juga melangkah dengan iman. Ada oposisi, ada orang melawan, ada tantangan. Tapi Nehemia tetap teguh. Nehemia berkata, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Nah, ini pengakuan Nehemia yang saya ajak kita deklarasikan bersama. Kita lihat selanjutnya. Yaitu apa? Deklarasinya kita katakan, Tuhan, bangun kembali tembok hidup. Saya tidak tahu. Sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai apapun hari ini. Kita mungkin punya tembok-tembok kehidupan kita yang roboh. Kita minta Tuhan pimpin aku dengan visi. Tuhan, kita katakan Tuhan, Engkau yang membuat aku berhasil. Kalau dulu Tuhan panggil saya sebagai guru, Tuhan yang membawa saya sampai pada titik ini, Tuhan pimpin aku selanjutnya. Bapak Ibu, Saudara, jika Tuhan memanggil kita untuk membangun, untuk berkarya, saya percaya, maka Tuhan sendirilah yang akan membuat kita berhasil. Mari kita katakan, saya mau alamin pemulihan. Ya, kalau Nehemia melihat tembok Yerusalem yang roboh, mungkin kita melihat tembok pelayanan kita yang roboh, yang runtuh, tembok keluarga yang runtuh, mungkin pekerjaan yang sedang kalang kabut. Apapun yang terjadi, kita belajar dari Nehemia. Dia berdiam di hadapan Tuhan 3 hari. Dia mencari hikmat Tuhan, dia berdoa. Dia lihat kenyataan dengan jelas. Dia ambil visi yang daripada Tuhan. Mari membangun kembali. Saya mengajak kita. Mari membangun sekolah Kristen kembali. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mungkin berkata, sekolahku terlalu rusak. Yayasanku terlalu sulit. Sistem sekolahku terlalu kaku. Apapun yang kita katakan dengan kondisi tembok-tembok yang runtuh. Di yayasan, di sekolah, di sistem, di kurikulum, di apapun juga. Hari ini kita berkata, Tuhan, bangun kembali tembok sekolahku. Bangun kembali tembok yayasanku. Bangun kembali Tuhan sistem pendidikan Kristen di Indonesia. Tuhan, Engkau yang membuat kami berhasil. Kalau Tuhan panggil kami membangun, kami mau membangun. Karena kalau Tuhan yang panggil, maka Tuhan sendiri akan yang membuat kami berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memimpin kami dalam belajar bersama-sama dari Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Tuhan, kami berdoa dan minta kepadamu Tuhan. Bila Tuhan tolong kami bangkit membangun kembali. Kami percaya pemulihan dimulai dari iman. Kami beriman, kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada tembok yang terlalu hancur untuk dibangun kembali. Kalau hari ini Tuhan terjadi di kota kami, di rakyat kami, di masa depan pendidikan Kristen, kami melihat tembok-tembok yang runtuh di sekolah, di dalam keluarga, di masyarakat kami, di pelayanan kami, dalam keadaan yang hari ini terjadi. Kami belajar dari panggilan Nehemia. Kami mau jujur, kami mau mengakui, kami mau menilai dengan terbuka apa yang menjadi kekurangan, apa yang harus kami perbaiki. Tuhan, berikan kami visi, berikan kami harapan dari surga. Kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan dalam visi Tuhan, pasti ada tantangan. Tapi tantangan itu tidak membuat kami ragu. Kami tidak mau takut. Kami tidak mau terintimidasi. Kami mau berkata, Allah semesta langit akan membuat kami berhasil. Hari ini Tuhan, mari dengan visi yang daripada Tuhan. Kami mau bangun kembali sekolah Kristen di Indonesia. Dengan visi yang dari Tuhan, kami bangun kembali keluarga kami, pelayanan kami, kehidupan pribadi kami. Dengan visi daripada Tuhan, kami melihat segala sesuatu dengan satu keyakinan. Kalau Tuhan memanggil kami membangun, maka Tuhan sendiri yang akan membuat kami berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saya kembalikan Oh, terima kepada kasih Pendeta Fu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Sungguh kita sangat diberkati dengan penjelasan dari Pendeta Fu. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab Boksu terkait Nehemia ya, tembok. Ini menarik ketika kita bahas dan mengkaitkan dengan konteks pendidikan Kristen saat ini, Boksu. Nah, Nehemia memulai pemulihan dengan melihat kondisi tembok yang ada pada saat itu. Pasti dia akan berkeliling dan menyaksikan runtuhnya tembok dan yang menjadi pertanyaan ketika kita melihat pendidikan Kristen saat ini, apa saja Boksu tembok-tembok yang runtuh yang perlu kita lihat dan akui dengan jujur sebelum melakukan perubahan saat ini, Boksu. Baik. Oh ya, Pak Tony, jelas tembok yang runtuh di sekolah Kristen sekarang itu pertama karakter spiritualitas siswa yang melemah. Jujur kita lagi sekolah Kristen sudah terjadi banyak sekali yang tidak membangun karakter Kristus. Ingat pemuridan itu, tujuan goal dari pemuridan adalah serupa dengan Kristus. Nah, masalahnya kurikulum yang begitu padat, ada banyak hal kegiatan yang lain. Sehingga melupakan spiritualitas. Spiritualitas itu bukan hanya dibangun dengan, oh kami udah ada chapel, kami udah ada ibadah, kami setiap minggu sudah ada ini, kami udah ada retreat. Tapi masalahnya, tubuh Kristus itu kan kita harus lihat. Paulus berkata tubuhmu adalah bait Allah. Nah, siswa itu, pribadinya itu. Sekarang kan banyak siswa Kristen yang mengalami krisis identitas. Ada banyak siswa Kristen yang rendah ketahanan mentalnya. Kurang disiplin. Jauh dari nilai-nilai Kristiani. Nah, itu tembok yang roboh. Kalau bicara tembok yang roboh ini, wah banyak sekali yang harus kita jujur terbuka. Termasuk kualitas, kompetensi guru yang belum merata. Ada guru yang ngajar tanpa passion. Ada yang kurang persiapan. Ada yang belum juga mengkaitkan iman Kristiani, Christian worldview dengan pembelajaran. Nah itu tembok yang roboh, Pak Tony. Itu harus dibereskan guru-gurunya itu. Supaya bisa, ya harus ada passion dong. Panggilan jadi gurunya. Harus ada persiapan mengajar. Harus bisa mengkaitkan Christian worldview kan ke dalamnya. Nah kalau kita lihat sekarang integritas pelayanan yang mulai menurun juga di kekristenan. Ya, ada budaya yang dimana ya karena apa? Rutinitas. Jadi udah nggak ada keteladanan. Tanpa hati, nggak ada komitmen untuk kasih yang excellent, kasih yang terbaik. Kenapa? Pokoknya tiap pagi bangun ke sekolah ngajar, termasuk murid. Murid pun mungkin belajar ya, saya yang penting belajar. Jadi kita harus kembali budaya sekolah yang mencerminkan Kristus. Kenapa? Karena kita melihat bahwa masih ada yang namanya budaya senioritas. Sempat di Indonesia kita dengar di bagian kedokteran kan, bagaimana senioritas itu sempat menjadi berita viral. Itu harus kita benar-benar bangun budaya Kristus. Budaya yang mencerminkan Kristus. Ya, kita butuh orang seperti Nehemia, Pak Tony. Punya kepemimpinan visioner. Karena kadang sekolah terjebak pada administratif kan. Jadi sibuk di administrasi, tapi kita lupa. Kita bikin kurikulum direction spiritual, yaitu langkah berani. Nah, contoh HSKI. Kita langkah berani HSKI. 17 Januari kita menetapkan Hari Sekolah Kristen Indonesia. Apa? Bukan penetapan harinya yang kita bangga. Tapi pada hari itu, tahun depan 500.000 dari 10 kota kita harapkan serempak berdoa dengan 7 pokok doa. Nah, pokok doanya dibuat sama task force doa dan konseling, termasuk saya terlibat di dalamnya. Kita mau memberikan pesan bahwa yuk kita mau bangun kembali. Kalau bicara tembok yang sudah roboh, kita harus bangun kembali lah. Bukan tembok fisik, tapi contoh ya guru dan orang tua murid dan gereja kolaborasi dong. Ada gereja yang ini orang nggak bagus di gereja, udah majelis udah nggak bagus, yang bagus-bagus jadi majelis, yang nggak bagus jadi pengurus yayasan. Jujur kita kan dapat di situ. Saya kan dapat keliling sekolah, baru selesai saya baru dari Manado. Saya baru selesai dari Batam.
Dan itu cerita-cerita yang kita dapat, kisah-kisah yang kita temukan. Waduh Pak, kalau yang bagus-bagus di gereja. Mau yang nggak bagus dilempar ke yayasan. Jadi maka yayasan Kristen, sekolah Kristen gimana bisa bagus? Nah ini, maaf sekali maaf. Bukan berarti kita paling baik, enggak. Tapi berilah kesempatan kepada MPK untuk melihat kerusakan dan jujur mengatakan, dan kita sama-sama dalam visi yang MPK aja kita bersama-sama. Yuk, jalankan. Saya mau tambahkan lagi, sedikit panjang di bagian ini. Mungkin kita hanya cukup 2 pertanyaan, setelah ini 1 lagi. Yaitu apa? Kita tahu dunia maju, Pak Tony. Betul nggak? Metode pembelajaran di abad 21 ini udah nggak diragukan lagi. Ini udah maju sekali teknologi, kreativitas, AI, strategi, segala macam. Tapi apakah sekolah Kristen adaptif dalam menggunakan media, dalam pembelajaran di abad 21? Harus adaptif. Kalau enggak, ketinggalan. Nah, saya bilang, tembok ini juga harus dibangun. Ini roboh. Jadi pakai konvensional. Menolak teknologi. Nah ini. Jadi bagi saya, kalau saya melihat kitab Nehemia ini, pemulihan pendidikan sekolah Kristen dimulai dari keberanian kita mengakui. Nah pertanyaan bagus, apa sih yang roboh? Thank you. Wah, ini pancingan yang bagus kan. Apa sih yang roboh? Nah itu yang roboh. Akademik, ya kita harus bereskan. Kita harus jujur sejujurnya dan minta Roh Tuhan memimpin kita melihat kerusakan itu dan kita bangun. Itu saja Pak Tony. Terima kasih. Luar biasa Boksu dengan penjelasan yang ada. Saya yakin waktu itu juga Nehemia menangis melihat reruntuhan tembok itu, dan luar biasa ketika kita melihat pendidikan Kristen saat ini, seperti penjelasan Boksu itu, tembok-tembok karakter dan sebagainya yang sudah runtuh, dan itu sangat mempengaruhi dan mudah disusupi dengan hal-hal yang merusak lebih dalam lagi. Boksu, terkait kita melihat ya pengalaman Nehemia dan dikaitkan dengan sekarang, Nehemia itu punya visi yang luar biasa, yang jelas terkait membangkitkan harapan Boksu. Nah, bagaimana Boksu melihat dan menyaksikan Boksu dan apa yang dilakukan terkait visi rohani yang memberikan harapan dalam dunia pendidikan saat ini? Dan bagaimana cara visi itu disampaikan kepada guru, orang tua, dan semua pemangku pendidikan, bahwa ada visi harapan yang perlu di dalam dunia pendidikan. Baik, Boksu. Ya, terima kasih pertanyaan yang tajam, yang bagus ya. Visi rohani. Nehemia orang yang visioner. Tadi bilang pemaparan firman Tuhan, saya katakan Nehemia pemimpin yang visioner. Visioner. Nah, bagaimana bicara visi rohani yang memberi harapan? Contoh, kita bicara pendidikan Kristen. Karena ini siaran pendidikan Kristen Indonesia. Kita harus kembali menegaskan dengan jelas. 1. Sekolah Kristen bukan hanya tempat belajar. Bukan. Tapi tempat membentuk karakter Kristus. Nah, itu visi rohani yang memberi harapan. Kenapa orang tua mau bayar mahal-mahal atau bayar untuk masuk sekolah unggulan? Apakah karena belajar? Kurikulum enggak. Saya banyak mendengar, kalau kasih orang tua zaman sekarang, mereka bilang, oh karakternya bagus dibentuk di sana. Karakter. Apa? Tempat sekolah itu tempat pembentukan karakter Kristus. Bukan hanya tempat belajar. Tempat belajar iya. Tapi jangan hanya jadikan tempat belajar. Tapi juga, kedua, tempat integritas akademik. Oh, sekarang kan ChatGPT, dari dulu zaman kita kuliah, skripsi bisa beli, segala macam. Nah, itu integritas akademik. Jangan sampai terjadi kegaduhan. Kan begitu. Harus jelas. Demikian juga panggilan hidup siswa. Biarlah di sekolah Kristen, mereka menemukan siapa Tuhan yang mencipta saya. Siapakah saya yang dicipta Tuhan. Dan apa tujuan hidup saya. Saya percaya anak SMP, anak SMA perlu sebelum ke universitas. Kenapa banyak yang di universitas akhirnya jadi free thinker, agnostis. Bahasa lainnya ateis, kan begitu. Sekarang orang nggak mau sebut ateis lah, agnostis lah, gitu kan ya, free thinker. Karena
SMP, SMA mereka nggak menemukan panggilan itu. Nah, kasihkan visi rohani yang memberi harapan. Visi rohani memberi harapan adalah visi yang memberikan namanya panggilan hidup siswa yang jelas. Nah, visi ini harus konsisten, bukan hanya ditulis di tembok. Kalau ke sekolah sering lihat, setiap sekolah seringkali tulisan visi di tembok. Nah, tapi visi itu bagaimana mereka itu konsisten, berulang-ulang melalui apa? Gurunya jalankan nggak visinya? Kalau kita tulis tembok besar, yayasannya nggak jalankan, muridnya setiap hari baca, justru makin mereka baca, mereka lihat yang melakukannya. Yang mereka lihat siapa? Gurunya, pemimpinnya. Jadi harus ada keteladanan. Visi rohani yang mengubah. Itu adalah bagaimana visi itu dikomunikasikan dengan sederhana, tapi inspiratif. Dan dalam visi itu jelas nggak bisa keluar dari firman Tuhan. Harus ada nilai firman Tuhan, Christian worldview, yang mewarnai kurikulum. Itu yang memberi visi harapan kepada sebuah sekolah. Jadi Nehemia ngajak ya, Nehemia bilang, yuk para pemimpin, mari membangun. Kalau sekolah di mana? Kita punya visi, harapan yang baik, harapan visi rohani yang membawa harapan. Ajak orang tua. Kalau Nehemia ngajak pemimpin, kita ajak orang tuanya. Bahwa yuk kita terlibat, orang tua juga sama-sama membawa. Jadi semua pihak harus paham visi ya yang daripada sekolah, visi yang berubah, diubah menjadi budaya hidup bagi anak-anak, bahkan dibawa pulang dan orang tuanya tahu visi sekolah tersebut. Jadi bukan tertulis di tembok, bukan slogan. Wow, Boksu, terima kasih Boksu. Dua hal yang kita pelajari ya, bagaimana melihat tembok yang runtuh, kemudian ada visi harapan. Satu pertanyaan terakhir Boksu buat kita semuanya, berbicara tentang tembok ya, ketika membangun kembali oleh Nehemia, kita melihat, menyaksikan bagaimana Alkitab mencatat bahwa ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Nehemia, khususnya dari Sambalak dan Tobiah. Nah, berbicara tentang hambatan Boksu, dalam pelayanan pendidikan, tantangan apa saja yang seringkali dihadapi oleh dunia pendidikan Kristen saat ini ketika mulai membangun kemudian menetapkan visi harapan sampai saat ini, apa saja yang Boksu saksikan terkait tantangan-tantangan yang ada atau hambatan yang ada Boksu? Baik. Wah, ini sudah pertanyaan ketiga ya Pak Tony ya. Ya, baik. Tantangan dan hambatannya, Pak Tony, kita harus terbuka dengan keadaan yang ada. Jadi tantangannya adalah tadi Nehemia itu kan benar-benar melihat fakta yang ada dan mengakuinya, keadaan yang ada. Nah, saya pikir kejujuran itu, keterbukaan itu, ya, itu perlu, itu penting sekali. Tantangan selanjutnya adalah jangan melihat pemerintah sebagai saingan, kita juga minta pemerintah tidak lihat kita sebagai saingan. Kita harus terbuka untuk mengungkapkan bahwa tantangan kita hadapin bersama. Kalau saya lihat di MPK yang kita perlukan adalah namanya tantangan kolaborasi. Kerjasama itu ya susah. Naturnya manusia itu selalu ada egonya. Nah, kita bersyukur di MPK yang grade A sekolah mau membantu yang grade E, grade D, ya grade ya levelnya yang ada. Kita bersyukur gitu. Tantangan kolaborasi itu memang kita harus terobos hal itu, ya. Dan perubahan itu nyata. Kita nggak mau berubah, kita akan diubah. Zaman terus berubah. Tantangan selanjutnya adalah tantangan, kita lihat kita ada kurikulum berkat. Nah, ini satu tantangan baru, siapa kita jalani, kita pelajari, sesuatu hal yang baru. Ya, kita ada training for transformation, teaching for transformation. T40 sedang dilakukan, kita langsungkan terus. Ya. Nah, tantangannya adalah bahwa bagaimana kita lihat hal ini bukan sesuatu yang baru yang kita
Kita harus sambut dengan hati terbuka dan kita mau jalanin bersama-sama. Ya, jadi saya lebih melihat bahwa kesiapan hati seperti Nehemia. Ada yang rusak, ada yang hancur, jujur akui. Kedua, turun ke lapangan. Jangan hanya teori. Turun, lihat. Ya, kita Pak Handi, Pak Johan Tumanduk, Pak Peter Hidayat. Oh banyak kalau yang saya sebut, Bu Sherry, itu semua turun. Kita turun. Hari ini saja rekaman dibuat. Ini sedang berlangsung Rakerwil di Lampung. Ya, ada Rakerwil di Bali. Karena saya diminta ke Bali, tapi saya nggak bisa hari ini. Saya ada di Semarang. Rakerwil di Bali. Itu lihat, turun, langsung. Bahkan bagus, MPK, Bapak Ibu, saya berikan kabar ya, bahwa tahun ini kita ada Rakerwil. Bukannya Rakernas. Nah, Rakerwil kita harapkan, itu mereka yang tahu tantangan lokal yang ada. Ya, keadaan di lapangan. Mereka yang tahu sendiri. Nah, coba buat program-program, ada namanya program mandatori, yang wajib, nasional. Ya, lalu ada yang opsional, non-mandatori. Nah, silakan dipilih. Nah, namun diharapkan, bahkan di Rakerwil ini kita bikin komisi A, komisi B, komisi C. Nah, komisi-komisi ini nanti membahas yang komisi A, itu yang mandatori, yang tidak bisa diubah. Nah, lalu selalu kita pesankan, lihat kondisi lokal yang ada. Saya baru dari Sulawesi Utara, Manado, apa yang menjadi tantangan lokal yang ada, kita kerja. Nah, saya pikir kemampuan untuk melihat itu dimulai kesediaan untuk turun. Ya, saya ulang, kemampuan untuk melihat kenyataan dimulai dari kesediaan untuk turun dan bersentuhan dengan kenyataan. Nah, itulah yang kita butuhkan, bukan teori, tapi satu langkah nyata yang kita harus berani ambil. Setelah itu Nehemia lihat, turun, lalu dia merumuskan visi. Tantangannya banyak sekolah yang kita tanya gurunya, visinya apa? Visinya apa, murid? Nggak tahu. Nggak punya visi. Nah, kalau MPK jelas. Visi. Berikan visi. Ketiga, leadership kepemimpinan. Seringkali yang akhirnya, yuk jadi kepala sekolah, jadi nggak punya leadership. Ya kan? Nah, itu tanda. Leadership visi. Nah, bisa menggerakkan orang. Nah, yang terakhir adalah waktu mulai sudah leadership punya, visi punya, udah turun ke lapangan, udah lihat, diserang. Nah, ini harus punya daya tahan. Daya tahan. Nah, ini yang kita ajarkan ke siswa. Dunia yang ke depan adalah dunia yang gimana? Bukan strawberry generation, bukan sandwich generation yang mereka, kenapa disebut sandwich generation? Mereka mampu menghadapi tekanan yang ada. Jadi kalau kita lihat Nehemia itu strukturnya sistematis sekali. Saya sangat diberkati. Ya, Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Lihat, terjun ke lapangan, saksikan, tapi sebelum terjun ingat, ora et abola, jangan tinggalkan doa. Doa penting. Betul ya? Jadi doa, merenung, minta 3 hari seperti Esther, sebelum matahari 3 hari, lalu turun ke lapangan, setelah turun, ambil visi, jelaskan visi, kumpulkan pemimpin, gerakkan pemimpin, lalu apa? Siap menghadapi tantangan, namanya oposisi. Nah, selalu orang melihat oposisi itu adalah tantangan. Langsung yang kelima, enggak. Bagi saya, dari 5 hal ini dari Nehemia, yang pertama, doa itu tantangan terbesar Pak Tony. Maaf, kita mau sampaikan jujur, 1 bulan sekali kita kumpul di task force doa, ada namanya prayer monthly, tiap bulan sekali. Yang kumpul nggak banyak, yang berdoa nggak banyak. Jadi dari 5 urutan ini, ya seringkali lupa namanya spiritual warfare, peperangan rohani. Doa ini penting, doa penting. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih Pak Tony. Tuhan Yesus berkati. Baik, thank you Boksu buat apa yang sudah disampaikan malam hari ini. Sebagai penutup Boksu, sebelum doa penutup oleh Boksu, mungkin ada satu statement closing dari Boksu buat kita semuanya. Dan setelah itu saya persilakan kepada Boksu untuk menutup di dalam doa. Saya percaya bahwa tidak ada tembok kehidupan kita yang tidak bisa dibangun kembali. Dengan pertolongan Tuhan, di mana kalimat Nehemia kita pegang sebagai penutup ini, sebagai deklarasi kita. Tangan Allah yang penuh kemurahan menyertai aku.
Tuhan menolong kita dalam apapun yang kita kerjakan. Bila tangan ini terangkat kepada tangan yang diturunkan. Karena hanya tangan yang kuat itu menjadikan kita berhasil. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Baik, terima Mari. kasih. Maksud kami persilakan untuk mendoakan setiap pemirsa maupun juga khususnya dunia pendidikan Kristen di Indonesia. Maksud. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pelayanan di Task Force Doa dan Konseling dengan sungguh-sungguh mempersiapkan setiap Jumat seri pengajaran dari Nehemia. Biar Tuhan bawa kami menyelesaikan kitab Nehemia dengan satu kebangunan rohani, gairah rohani. Kami bersyukur untuk seri Nehemia ini, sebuah seri yang akan menggugah kami membangun sekali, membangun kembali sekolah-sekolah yang ada, membangun kehidupan panggilan kami kembali. Hamba berdoa untuk Pak Handi Irawan, Tuhan berkati kesehatannya, berkati istri anak-anaknya, diberkati apa yang dikerjakannya. Biar Tuhan memimpin dengan memberikan wibawa ilahi, sehingga visi misi MPK bersama-sama kami kerjakan. Hamba berdoa untuk bidang 1 sampai bidang 7. Untuk setiap task force yang sudah terbentuk, Tuhan pimpin kami. Khususnya hari-hari ini ada Rakerwil. Dan juga hari-hari ini pembentukan pengurus GUKI, Perkumpulan Guru Kristen Indonesia. Tuhan sertai. Bila Tuhan Rakerwil ini menghasilkan terobosan-terobosan, yaitu semangat kembali membangun dan membawa pemulihan untuk pendidikan Kristen di Indonesia. Rakerwil menghasilkan tembok-tembok yang kuat, tembok-tembok yang kembali dibangun, pemulihan terjadi. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa, Tuhan berkati untuk seluruh guru, seluruh yayasan Kristen, murid siswa-siswi Kristen, dimanapun berada di seluruh Indonesia. Bangunkan kami kembali untuk bersatu mengejar visi ilahi. Berkati Pak Tony dan kawan-kawan semua yang mengerjakan perekaman ini dengan tekun penuh tanggung jawab, kami menyerahkan semua ini dalam tangan kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Phu Quet Kiong yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Secara pribadi dan mewakili rekan-rekan semua menyampaikan sekali lagi terima kasih, dan rekan-rekan dapat menyaksikan berbagai topik yang sudah disampaikan sebelumnya di YouTube dari MPK Indonesia. Baik, bersama saya dengan Boaz Tony dan segenap tim yang sudah terlibat menyampaikan terima kasih, dan sampai jumpa di program Task Force Doa dan Konseling selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, shalom. Tuhan Yesus berkati.